Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in wal awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila musannif kitab Mabadi' Syekh Umar Abdul Jabbar Al-Makki rahimahullah wa usulihim wa furahim wa azwajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bi barakati ngaji mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya paringi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati para bapak, para ibu jamaah rutin pengajian kitab Mabadi', mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa sa'ada wa salama wa syafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu yang saya hormati, monggo yang belum niat diniati dalam hati ngaji lillahi ta'ala. Masih halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Madza ing apa takulu ngucap sira fil julusi ing dalem lungguh bainas sajdataini antarane dua sujud. Apa yang kamu baca di dalam duduk antara dua sujud? Jawabannya adalah aku ngucap ingsun. Saya berkata atau mengucapkan Rabbi firli, Rabbi do pangeran kula, ighfirli paringono ampunan panjenengan ing kula, warhamni lan melasi panjenengan ing kula, wajburni lan nutupi panjenengan ing cacat kula, warfa'ni lan angkat derajat saya. Iki karena beberapa orang meminta untuk di bahasa Indonesia kan.
Rabbi firli, wahai Tuhan ampuni dosaku, warhamni, dan kasih sayangilah aku, wajburni, lan tutuplah aibku, warfa'ni, dan angkat derajatku, warzuqni, dan beri aku rezeki, wa'afini, dan sehatkan badanku, wa'fu anni, dan ampuni dari kesalahanku. Ini adalah bacaan duduk di antara dua sujud. Para hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, ya, tentang duduk di antara dua sujud atau julus bainas sajdataini itu adalah termasuk rukun qasir, rukun yang pendek. Dan duduk di antara dua sujud itu mayoritas ulama, termasuk 3 golongan ulama mazhab, yaitu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, itu sepakat bahwa duduk di antara dua sujud adalah merupakan rukun sholat. Sedangkan dari ulama mazhab Hanafi itu duduk di antara dua sujud bukan merupakan rukun sholat, tetapi termasuk wajib di dalam sholat. Perbedaannya tipis. Kalau dalam mazhab Hanafi walaupun duduk di antara dua sujud bukan termasuk rukun, tetapi kalau tidak melakukan duduk itu maka berdosa. Nah ini berdosa. Kalau tidak ditutup dengan sujud sahwi maka wajib diulangi. Ini adalah termasuk pendapat atau pemikiran dari golongan ulama mazhab Hanafi. Takbir ya, contoh Allahu Akbar, takbiratul ihram itu kalau ulama lain termasuk rukun. Nah mazhab Hanafi bukan. Takbir ihram Allahu Akbar itu syarat, syarat. Nah tapi kalau kita belajar kewajiban sholat di dalam mazhab Hanafi tambah banyak, tambah detail. Kenapa? Sebab ada 18 kewajiban di dalam sholat. Ya. Rukunnya cuma 6 rukunnya. Kalau dalam mazhab Hanafi rukun sholat cuma ada 6. Kalau di dalam mazhab Syafi'i banyak, mazhab Hambali banyak, mazhab Maliki juga banyak. Cuma di dalam mazhab Hanafi cuma 6, ya, cuma 6. Para hadirin yang kami hormati, ya, maka yang dinamakan rukun di dalam julus bainas sajdatain ini adalah 2. Pertama, gerakan duduknya, ya, gerakan duduknya adalah termasuk rukun dan harus dilakukan. Kalau panjenengan pengikut dari mazhab Syafi'i tidak melakukan ini maka sholatnya tidak murni rukun, berarti batal. Karena batalnya sholat adalah tidak memenuhi rukun dan syarat di dalam sholat, ya. Ini batal kalau sama tidak duduk di antara dua sujud. Yang kedua yang termasuk rukun di dalam duduk antara dua sujud menurut dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali adalah dengan tumak ninah. Ini tumak ninah. Jadi yang pakai tumak ninah, ya, itu mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sedangkan yang tidak mensyaratkan tumaknina sebagian mazhab Maliki, sebagian, ya, dan juga dari mazhab Hanafi. Jadi sampean kalau orang lihat sholat, oh tuh kutu. Ikut mazhab Hanafi. Jadi gak tahu ngaji akhirnya kan, wah sholat model apa ya, serah ngono. Yang tidak mensyaratkan tumaknina, apalagi rukun cuma 6. Para hadirin rahimakumullah. Nah, mengapa posisi harus duduk? Sebab kita meniru Kanjeng Nabi. Ada riwayat dari sahabat Rafi'ah bin Rafi', ya, Rafi'ah bin Rafi' bin Malik bin Al-Ajlan, atau dalam hadis sering disebut Abu Mu'adz, yang wafat tahun 649 Masehi. Beliau mengatakan Nabi pernah mengatakan, atau dia pernah melihat Nabi sholat wa yarfa'u ra'sahu, dan Nabi adalah dari sujud mengangkat kepalanya hatta yastawiya qa'idan, kemudian Nabi posisi duduk.
Nah, ini berarti kita meniru kanjeng Nabi sampai posisi duduk. Dalam duduk antara dua sujud, ya pernah kita sampaikan dulu, itu duduknya model apa? Duduk iftiros atau duduk tawarruk? Duduk apa? Duduk model tasyahud awal atau tasyahud akhir? Tasyahud awal. Duduk iftiros namanya duduk iftiros itu duduk tasyahud awal. Duduk tawarruk duduk tasyahud akhir. Berarti apa? Berarti kita ya itu duduk di antara dua sujud memakai model atau cara duduk iftiros, ya. Duduk iftiros. Ini adalah sunnah kanjeng Nabi, sunnah. Jadi cara kalau duduknya rukun, cara duduknya sunnah. Ini harus dibedakan ya, biar paham. Sebab di mazhab lain itu tidak mensyaratkan atau mensunahkan duduk iftiros, tawarruk. Ada. Jadi wong mari sujud duduk tawarruk. Dikira duduk tasahud akhir sujud maneh. Oh, berarti itu mazhab yang lain. Sah. Ya, sah. Ya. Ini cara pertama duduk iftiros. Sebab kebanyakan hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, Nabi itu kebanyakan ketika duduk di antara dua sujud memakai duduk iftiros. Kebanyakan loh ya, kebanyakan. Jadi kesepakatan para ulama model duduk di antara dua sujud itu adalah duduk iftiros. Ini bisa riwayat Abu Humaid As-Sa'di ada, riwayat Ibnu Umar juga ada, riwayat yang lain-lain juga ada. Banyak hadis yang meriwayatkan ketika Nabi duduk antara dua sujud itu pakai model duduk iftiros. Tetapi pertanyaannya, apakah boleh orang duduk di antara dua sujud tidak pakai iftiros? Nah, ini diperinci oleh para ulama agar kita tidak ngawur. Contoh misalnya duduk di antara dua sujud rukun, model duduknya iftiros, atau kalau nggak tahu ilmunya, yang penting duduk. Nah, ini bahaya. Nah, kalau jawabnya yang penting duduk, sampai silo ya duduk, semujung ya duduk. Ya ini akhirnya ngawur. Akhirnya para ulama membatasi agar sholat kita tidak ngawur. Inilah pentingnya belajar ilmu fikih. Ngoten. Duduk apa yang boleh dilakukan dan itu sunnah, ya. Dulu pernah saya terangkan kan, duduk al-iqa', ya, al-iqa' yang diperbolehkan. Sebab ada duduk dua iqa', satu yang boleh, dua yang tidak boleh. Nah, al-iqa', duduk al-iqa' adalah pantat kita, bokong kita, betul ya? Cara Jawa ini bokong ya. Pantat atau bokong ya itu bertumpu pada kedua tumit. Ya, itu iqa'. Jadi bertumpu pada dua tumit. Jadi kedua tumit begini ya, bertumpu bokongnya. Ini yang diperbolehkan. Sebab Nabi pernah melakukan seperti itu. Ya, jadi kalau sampai melihat orang duduk iqa', jadi dua telapak mengadep begini dua-duanya ya, kemudian bokong bertumpu di tumit kaki. Nah, itu iqa'. Nah, sebab ini ada keterangan ya, yang kemudian keterangan lain jari-jari menghadap ke kiblat, ya, jari-jari menghadap ke kiblat. Ada keterangan begini, salah satu ulama tabi'in senior atau tabi'in kibar ya, yang bernama Abu Abdirrahman Tawus bin Kaisan Al-Yamani Al-Himyari rahimahullah. Beliau wafat tahun 724 Masehi di Musdalifah. Jadi kalau sampai umroh ya, sampai Fatihah atau kirim Fatihah ke sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Sebab di sana banyak sahabat-sahabat juga meninggal dikubur di Musdalifah. Ya, salah satunya adalah sahabat tabi'in ya, ulama tabi'in senior yang bernama Tawus bin Kaisan.
Nah, beliau itu muridnya siapa? Beliau muridnya Ibnu Abbas, muridnya Jabir bin Abdullah, muridnya sahabat Ibnu Umar, muridnya sahabat Abu Hurairah, muridnya Ibu Aisyah, muridnya siapa? Mu'ad bin Jabal dan lain-lain. Nah, ketika ada ngaji ya dengan Ibnu Abbas radhiyallahu an, Tawus ini tanya kepada gurunya Ibnu Abbas, ya, kulna, kami bertanya atau berkata kepada siapa? Libni Abbasin, kepada Ibnu Abbas, apa? Fil iqa'i alal qadamain, tentang hukum duduk yang bertumpu di kedua tumit. Iqa', ya. Maka jawabannya Ibnu Abbas apa? Jawabannya faqala, maka Ibnu Abbas menjawab hiya sunatun, itu juga termasuk sunnah. Nah ini kan termasuk sunnah. Kemudian Tawus mengatakan, loh, saya kira duduk seperti itu tidak boleh atau tidak pantas, tidak elok. Nah kemudian Ibnu Abbas mempertegas jawabannya, apa? Qala, memang berkata Ibnu Abbas, bal hiya sunnatun, justru itu sunnah nabimu. Bal hiya sunnatun nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu adalah sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Boleh. Kecuali orang-orang yang tidak bisa duduk iftiros, tidak bisa duduk tawarruk, tidak bisa duduk iqa' karena udunen, nah, ya, atau dengkulnya klotak-klotak. Gimana duduknya? Ya terserah sampean, semampu sampean. Ya, lo aku sikitku gak bisa nekuk K1 yo ndak apa-apa wong uzur, tapi ya lucu. Jadi itu apa? Mengharap sekali memburi. Tapi ya enggak tahu kalau dia sakit akan menghina, ya. Makanya husnudzon kepada orang beribadah itu diperlukan, ya. Para rahimakumullah. Nah, misalnya begini. Loh, kalau misalnya kita tidak bisa duduk iftiras atau duduk iqa', bagaimana? Nah, ini ada jawaban dalam kitab Asnal Matalib karya Syekhul Islam Al-Imam Asy-Syaikh Al-Hafidz Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i, ulama besar Syafi'i yang wafat tahun 1520 Masehi di Kairo, Mesir. Beliau mengatakan, kalau orang ada uzur ketika duduk di antara dua sujud, maka beliau mengatakan silakan duduk dengan cara yang lebih nyaman. Artinya semampunya kalau ada uzur, ya. Ini jawaban yang banyak dikutip oleh para ulama selanjutnya. Cuma beliau mengatakan bagi orang-orang yang mampu duduk, maka lebih utama, gitu kan, adalah duduk iftiros. Itu begitu, beliau mengatakan begitu, ya. Berarti duduk iftiros itu lebih utama. Nah, guru-guru kita ketika ngaji-ngaji di pesantren itu mengatakan, ya kalau bisa duduk di antara dua sujud, kita pakai cara duduk iftiros. Duduk yang lain bagaimana? Misalnya lali, lupa, tawarruk, ya enggak apa-apa, wong lupa. Atau iqa', oh sunnah, ya. Iya, sunnatun. Itu bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan ada duduk yang dilarang, ya. Duduk iftiros lebih utama, duduk iqa' boleh sebab bagian dari sunnah. Ada duduk iqa' yang tidak boleh, apa? Kal iqa'il kalbi, duduk iqa' seperti anjing, apa? Pantatnya di lantai. Nah, ini nggak boleh, ya. Ini nggak boleh, bahkan dikatakan dilarang. Ada yang mengatakan ulama sebagian hukumnya makruh, ya. Itu dihindari kecuali panjenengan ada uzur. Tahu uzur nggih? Tidak bisa duduk selain seperti itu juga apa-apa. Namanya
udzur. Ini paham Ibu? Nah, ini penting paham ya. Para hadirin rahimakumullah ya. Jadi yang dilarang ya itu adalah duduk model anjing. Itu juga duduk iqa karena pantat bertumpu pada pantat, itu namanya iqa. Cuma bertumpu pada lantai tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah duduk iqa bertumpu pada kodama ini kedua tumit kita ya, itu yang diperbolehkan. Para hadirin rahimakumullah ya. Jadi para ulama itu mengatakan jangan duduk di antara dua sujud pakai i'ail kalbi, duduk kayak seperti anjing. Ini adalah tafsir dari beberapa ulama dulu, termasuk Al-Imam Ma'mar Al-Musanna juga beliau mengatakan begitu, kemudian dikutip oleh Imam Nawawi ya. Jadi usahakan kita jangan duduk di antara dua sujud dengan memakai gayaan anjing ya. Ini dihindari. Saya ulangi, kecuali jenengan ada udzur, tidak mampu duduk apa adanya, bisa seperti itu ya tidak apa-apa. Udzur itu menghilangkan hukum, diganti hukum yang lain. Nah, kemudian bacaan duduk di antara dua sujud apa yang sampai hafal? Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bu, artinya kena artinya ini. Nah, bacaan itu hukumnya sunnah. Sampai baca 3 kali sunnah, 1 kali cukup. Tidak baca apapun juga sah, asal tumak nina. Nah, padahal jenis bacaan di antara dua sujud itu kurang lebih dalam hadis ada 7 macam bacaan. Ya, itidal ada ono rolas, ruku ono rolas, sujud kemarin banyak kan bacaannya. Nah, sekarang duduk antar dua sujud juga banyak model bacaan dan semua bersumber dari hadis Kanjeng Nabi. Kalau sampai misalnya nggak hafal, cukup Robbi firli sah. Ada hadisnya itu, ya ada hadisnya Robbi firli sah. Jangankan Robbi firli, diam sampai juga sah. Oh, ya kan, meneng lu sah, apalagi berzikir tasbih tadi. Istighfar tadi. Yang pertama misalnya contoh, ini adalah riwayat Ibnu Abbas dari hadis Imam Tirmidzi. Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqani. Loh, tatanannya beda kan? Ya. Ini adalah riwayat Ibnu Abbas. Mohon ngapunten, ini adalah yang dipilih oleh teman-teman dari Muhammadiyah. Ya, kebanyakan, bukan kebanyakan. Ini riwayat dari Imam Tirmidzi. Ada lagi bacaan yang kedua apa? Allahumma ghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Hadis riwayat Abu Dawud. Atau juga model bacaan Rabbi ghfirli, itu tadi Allahumma, sekarang Rabbi fi hadis juga Rabbi ghfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Ibnu Majah juga riwayat Ibnu Abbas. Loh, ya kan? Ada juga Rabbi ghfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini. Oh, bingung sampean. Tatonan dibolak-balik. Semua hadis riwayat Imam Ahmad ya. Lah, yang kelima bacaan kita Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nunati wa'fuani. Nah, ini saya terangkan. Wa'fuani. Ini adalah hadis riwayat Imam Hambali atau Imam Ahmad dan seterusnya. Lah, jenis bacaan duduk di antara dua sujud yang lain adalah hadis riwayat dari sahabat Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an yang wafat tahun 674 Masehi. Apa bacaan duduk di antara dua sujud?
ya. Allahumma ufirli warhamni wa'afini warzuqni. Ada lagi riwayat dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu an yang wafat tahun 656 Masehi di Irak. Apa bacaan doa di antara dua sujud? Rabbi firli, Rabbi firli. Loh, sudah. Lho nggih enteng niki kan. Nggih, enteng. Nah, ibu-ibu lek kesusun ndamel niki. Rabbi firli sah. Hadis ini kenapa? Ini hadis riwayat Ibnu Majah, riwayat Imam Abu Dawud, juga riwayat Imam An-Nasa'i. Ya, dari sumber riwayat sahabat Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu an. Ya, cukup. Lo jenengan misalnya hanya Rabbi firli, diam sebentar untuk maknina boleh. Ya, menang juga, diam juga boleh. Ya, itu hukumnya sunnah. Lah, bagaimana tambahan kalimat wa'fu anni? Ini jadi masalah dulu. Jadi banyak orang yang mengatakan wa'fu anni ini enggak ada dalilnya. Wa'fu anni ini adalah karangannya ulama Nusantara. Ono ae pokoknya. Karangannya ulama Nusantara, buatan ulama-ulama Nusantara. Sebentar. Kalau mengkaji hukum itu tidak bisa kita kemudian hanya melihat kitab-kitab hadis. Kita harus juga membuka kitab-kitab fikih. Kalau kita analogikan begini, ulama-ulama ahli hadis itu adalah apoteker. Ulama-ulama fikih adalah dokter. Sedangkan penyampai hadis atau buku hadis itu dai. Jadi nggak bisa kemudian apoteker tanpa dokter atau dokter tanpa apoteker. Sama kayak dikasih resep dokter itu kemana? Nggak ada apotek. Jadi itu ada satu kesatuan yang harus digali ketika kita menghukumi sesuatu, ya. Nggak boleh kemudian ini nggak boleh. Sebab begini para hadirin, bacaan doa di antara dua sujud itu kembali hukum asal adalah sunnah. Ya, bacaannya sunnah. Ya, tidak dibaca pun tidak masalah. Ya, tidak masalah, ya. Jadi kemudian memang kita dianjurkan berdoa mengambil dari anjuran atau ajaran Kanjeng Nabi, doa-doa itu. Tetapi doa lain juga tidak salah. Ya, doa-doa lain tidak salah. Karena banyak hadis riwayat yang beragam. Dan juga nanti tak oncei, banyak ulama-ulama dulu yang bacaan doa antara dua sujud itu tidak sesuai hadis, banyak. Ada yang berdoa begini ketika duduk di antara dua sujud, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wonten ana sing ngeten Allahumma inna nas'aluka, wonten ada. Itu bukan kita kan orang-orang biasa. Ya begitu ulama-ulama dulu, ya, boleh. Nah, nanti saya ceritakan mengapa ditambahi wa'fu anni, ya. Ini akan ceritakan. Nah, Imam Nawawi inilah yang kemudian pertama kali menggabungkan semua doa-doa susunan dari hadis doa di antara duduk di antara dua sujud, digabung semua. 7 kata itu gabung semua oleh Imam Nawawi dan beliau mengatakan sunnah. Di dalam kitab apa? Kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau mengatakan begitu. Ya, jadi ada tambahan wa'fu anni, ya. Itu adalah kita coba bedah dalam kitab-kitab atau pendapat ulama-ulama fikih. Dan kemudian kita mengatakan satu jalur tidak sesuai hadis, keliru, ditolak. Ya, bukan begitu. Ya. Lah, di dalam keterangan kitab Ghayatul Munah karangannya Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah Al-Hadrami Al-Yamani, dan juga kalau tidak salah dalam kitab Kasifatus Sajjah Syarah Safinatun Najah,
karangannya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, ya, beliau mengatakan, ya, penambahan kata wa'fu anni itu mengutip pendapat dari Imam Ali As-Sibromalisi As-Syafi'i, ulama besar Syafi'i yang wafat tahun 1676 Masehi. Dan ternyata menurut keterangan para ulama, penambahan wa'fu anni itu Imam Sibromalisi mengutip dari kitabnya Imam Ibnul Muqri, ya, yang wafat tahun 1468 Masehi, juga ulama Syafi'i. Bahkan menurut guru saya dalam kitab Ibnul Muqri itu jelas lengkap, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, enggak sembarangan. Berarti orang-orang mengatakan penambahan wa'fu anni itu ditambah-tambahkan oleh ulama Nusantara atau ulama Indonesia sudah batal. Sebab As-Sibromalisi ulama mana? Ulama Arab. Ibnul Muqri ulama Arab, ya. Dan juga kalau nggak percaya Pak, Bu, ada doa yang ditambahkan oleh ulama besar setelah membaca Rabbighfirli warhamni sampai wa'fu anni, ditambah doa khusus oleh beliau. Nah, ini keterangan ini ada dalam kitab Tuhfatul Habib atau dalam pesantren dikenal dengan kitab Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib, karangannya Syekh Sulaiman Al-Bujairimi As-Syafi'i yang wafat tahun 1806 Masehi. Nah, setiap sholat beliau itu selalu ditambahkan doa khusus, ya, Rabbi habli qalban taqiyyan minasyirki bariyan la kafiran wala saqiman. Coba kalau kita rujuk ke hadis, tidak ada. Ada? Enggak ada, ya. Lah ulama besar, ya, beliau itu menambahkan itu, tidak apa-apa, hukumnya boleh. Bahkan ada ulama yang bergelar Syekhul Islam, yang bergelar Imam Syafi'i kecil, yang bernama Al-Hafidh Al-Imam Syekhul Islam Al-Faqih Al-Alama Al-Hafidh Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i rahimahullah, yang wafat tahun 1539 Masehi. Beliau mengatakan penambahan doa setelah membaca doa di antara dua sujud, ya, dianjurkan itu, bacaan tambahan itu dianjurkan dibaca ketika sholat sendiri. Kalau imam jadi imam sholat kemudian doanya panjang diwaca kabeh, doa antara dua sujud ya kesuwen, ya. Dianjurkan, bukan dianjurkan, kecuali para makmumnya faham le imamnya duduk di antara dua sujud rodok suwe, agaklah lama. Nah, saya curiga agak lama bukan berarti baca bacaan panjang lali. Ini sujudnya seluruh apa situ ya. Lupa, ya. Ya, ini para hadirin, boleh ulama sekelas hebat seperti itu, ya, menambahkan doa di dalam duduk antara dua sujud. Bahkan keterangan yang lain, Imam Al-Jurjani rahimahullah, ya, As-Syafi'i yang wafat tahun 1001 Masehi. Loh, ulama yang wafat tahun 1001 Masehi juga menambahkan doa, ya, duduk di antara dua sujud. Dan ternyata keterangan penambahan kalimat wa'fu anni menurut Imam Ar-Ramli rahimahullah itu ternyata tercatat di dalam kitab Ihya Ulumuddin karyanya Al-Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali atau Syafi'i atau Imam Al-Ghazali yang wafat tahun 1111 Masehi di Iran. Loh, 1100 wis ana penambahan wa'fu anni.
Saiki kok dipreteli dia. Dulu ndak ada ulama dulu yang benar ini salah, tidak ada. Ya. Lah, para hadirin rahimakumullah. Jadi keterangan ini adalah membantah terhadap mereka yang mengatakan penambahan wafuani adalah buatan ulama Indonesia. Bukan. Ya. 1001 Masehi sudah ada penambahan wafuani oleh Imam Ali Al-Jurjani Asy-Syafi'i. Sejarah paham enak, kan? Jadi kalau orang ngomongnya ngawur, tahu ngaji, pernah ngaji, salah ini. Ini ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, juga ditegaskan lagi biar kita makin mantap, ya. Mengapa ada penambahan wafuani? Ternyata penambahan kalimat wafuani itu juga ada tercatat dalam kitab Hasyiah Al-Jamal. Kitab fikih karangannya Syekh Sulaiman Al-Jamal atau Al-Ujaili, ya, atau Al-Ujaili Al-Masri As-Syafi'i. Ya, beliau mengatakan menambahkan wafuani. Beliau wafat tahun 1790 Masehi. Dan beliau mengatakan sama dengan Imam Ar-Ramli dalam kitabnya bahwa penambahan kalimat wafuani itu juga tercatat di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangannya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan juga menurut Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam kitab Hasyiah Al-Jamal disebutkan selain menambah wafuani juga bisa ditambahkan doa sapu jagat. Rabbana, misalnya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh. Ya, ulama sebesar beliau Sulaiman, sampai kalau orang belajar fikih itu pasti paham siapakah ulama-ulama Ar-Ramli, Imam Ar-Ramli, Imam Ali Sipromalisi, Imam Ali Al-Jurjani, Imam Al-Ghazali, Imam Sulaiman Al-Jamal Al-Ujaili. Pasti faham mereka. Ulama-ulama ini mengarang kitab ratusan kitab, ratusan kitab. Ya yang kritik nggak pernah ngarang kitab. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian juga ditegaskan lagi biar mantap. Ternyata penambahan kalimat wafuani itu juga termaktub di dalam kitab Hasyiah Al-Qulyubi karangannya Imam Al-Qulyubi Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1606 Masehi di Mesir. Bahkan beliau dalam kitabnya mengatakan selain menambah wafuani juga menambah doa-doa yang lain. Misalnya beliau mencatat, misalnya menambah doa Rabbighfir warham watazawaz ta'amma ta'lam dan seterusnya. Boleh. Ya. Nah, kalau kita menganggap ulama sebesar Al-Qulyubi, ya, itu menambahkan itu ada dasarnya. Tidak mungkin ulama ahli hadis ahli fikih kemudian mengada. Nah, ini, ya. Waradin rahimakumullah. Kalau misalnya masih menyalah-nyalahkan, nah ini ada ulama Wahabi, ulama Salafi, wis entek ya. Ya, paham. Yang bernama bin Bas, Abdul Aziz bin Bas, yang wafat tahun 1999 Masehi di Jeddah. Beliau dalam kitabnya Majmu' Fatawa bin Bas, ulama Wahabi, ya. Beliau mengatakan apa? Menambah doa di dalam duduk di antara dua sujud boleh, tidak mengapa, tidak dilarang. Pertanyaannya, kalau tidak dibolehkan ikut siapa? Panjenengan. Ulama panjenengan membolehkan dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Bas. Kalau misalnya mengikut Wahabi sudah paham kitab ini, kitab rujukan utama dalam kalangan Wahabi.
Bahkan bin Bas sendiri mengatakan boleh, bahkan beliau mencontohkan kalimat-kalimat tambahan menurut beliau dalam kitabnya apa? Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma dan seterusnya. Dalam kitab beliau juga ditambahkan doa Allahumma adkhilnil jannah wa na'udzubika dan seterusnya. Loh. Nah ini kalau memang tidak diperbolehkan, kalau memang itu dilarang, tapi ada satu ulama Wahabi dalam kitabnya yang menjadi rujukan dari ulama kalangan Salafi Wahabi yang membolehkan menambah doa duduk di antara dua sujud. Paham ya? Nggak usah mamang, nggak usah ragu. Kata beliau bin Bas bahwa menambah doa-doa duduk di antara dua sujud itu sudah mengikuti Kanjeng Nabi, terutama doa mohon ampun kepada Allah. Wis sudah tuntas. Tidak usah ragu-ragu. Tetap sampean maca Rabbi firli warhamni apa? Wahdini Rabbi firli warhamni warzuqni. Belaliran. Rabbi firli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Tetap ya. Kepengen duduk agak lama jangan tambahi 3 apa-apa. Lungguh terus gak ngadeg-ngadeg yo ndak apa-apa, bae boyoen. Nah, ini kan. Jadi mau berdiri itu masih mengambil setan, ancang. Jadi agak suwe. Lah, waradir rahimakumullah. Ya, sekarang makna doanya bagaimana? Coba Bu, jenengan hitung. Duduk di antara dua sujud dalam satu rakaat ada berapa? Satu rakaat ada berapa? Duduk di antara dua sujud dalam satu rakaat salat ada berapa? 1. Tiap rakaat ada 1, ya. Jenengan sholat 5 waktu berapa rakaat? 17. Berarti dalam sholat wajib saja panjenengan berdoa di antara dua sujud itu 17 kali. Itu belum sholat sunnah panjenengan. Apa makna doa itu? Ya, ada terkandung 8 doa. Rabbi ghfirli tentang ampuni dosaku. Kemudian Rabbi firli warhamni kasih sayangilah aku. Kemudian warzuqni berilah aku rezeki. Wahdini wajburni ya Allah tutuplah aibku. Apa lagi? Warfa'ni ya Allah angkat derajatku. Wa'afini wa'fu'ani ada 8 ya. Coba dibaleni deh. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 8 doa minta apa? Ampunan, tutup aib, minta rezeki, kasih sayang, lagi angkat derajat, ya, badan sehat, ampunan kesalahan. Loh, 8 doa. Coba sampean paham doa ini ya Allah ya. Nyaman doa ini. Itu doa. Ya, itu adalah sebuah doa. Jadi coba doa ini diawali dengan Rabbi firli, ya Allah ya Tuhanku ampuni dosaku. Ditutup dengan kalimat wa'fu'ani, ya Allah ampuni kesalahanku. Ya kan? Jadi ditutup istighfar dengan pengampunan, dengan istighfar dengan minta pengampunan. Ini yang perlu dipahami para hadirin, ya. Bahkan kalau sampean sholat sendiri baik wajib atau sunnah, ketika duduk di antara dua sujud sampean baca 3 kali nggak apa-apa.
Rabbi firli warhamni wajibuni wafu'ani lagi Rabbi firli warfa'ni wafu'ani lagi Rabbi firli, sampai menghayati artinya luar biasa. Ya, jenengan sudah minta badan sehat, wa'afini, afiatkanku, afiatkan aku apa? Kesehatan. Kalau sudah afiat Bu, itu artinya sehat lahir batin. Ini makanya orang sholat itu nyen sewu, ya kalau bisa faham artinya. Jadi mulai dijadwal, hari ini saya menghafalkan arti niat. Hari kedua adalah memahami arti iftitah. Hari ketiga memahami apa? Surat Al-Fatihah. Hari keempat memahami doa i'tidal. Kemudian hari ke-11 lupa semua. Ya gak dibaleni. Mari ngapal gak dibaleni. Ya lali. Jadi itu belajar. Ayo Bu, Pak, mumpung urip, mumpung kita masih ada waktu untuk melakukan sholat, ya minimal 1 kali kita persembahkan yang terbaik untuk Allah. Sebagai kenang-kenangan terindah kita di hadapan Allah. Kenang-kenangan terindah. Sekali-kali panjenengan sujud yang lama sekali, tapi gak ngantuk, sujud temen gitu loh. Jadi pas sujud suwe ya sujud temenan, maca tasbih ping 1000 enggak apa-apa. Ya kita punya prinsip, mau sore dari sekian ribu sholat kita dalam hidup kita, tidak ada satupun sholat yang istimewa kepada Allah. Lo niat lillahi ta'ala, untuk Allah. Itu artinya kalau sudah mengatakan lillah, maka persembahkan yang terbaik untuk Allah. Ini maknanya begitu maknanya. Ya, gak apa-apa belajar itu, masya Allah. Belajar sholat apalagi luar biasa dia. Ya sekali-kali lah. Sekali-kali panjenengan kalau malam ndonga nangis, kawaya tanggal tua tok Bu, istiqomah ya. Nangis ya. Tapi aja nangis-nangisan ya. Dihayati teman-teman ya Allah ya. Dihayati teman. Cara Jawa ndak apa-apa. Jenengan doa malam hari dengan bahasa Jawa ndak apa-apa ya Allah. Moga-moga bojoku gak wayo ya Allah. Moga-moga ya anak kula soleh-soleh. Doakan itu. Ya, doakan. Kalau enggak terkabul ketika panjenengan hidup, maka yakinan billah itu akan terkabul ketika kita meninggal dan anak kita soleh soleha dan doa mereka kembali kepada kita. Itu banyak terbukti. Ya, oh bapak ibu mati, oh tambah alim, oh tambah giat sholatnya. Lah ketika itulah ganjaran terus mengalir kepada ibu bapaknya. Ayo terbaik sekali. Loh ada. Nggih. Kok cepet. Lah terakhir pandangan kita ketika dalam duduk di antara sujud, tetap kita disunahkan memandang ke arah sujud. Ketika duduk di antara dua sujud. Paham nggih? Nah, mungkin manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.